Sadar, anak kecil tidak wajib berpuasa kan? Kalau sudah dewasa nanti balik, wajib qadha enggak? Wajib bayar fidyah enggak? Seperti itu. Orang gila. Orang gila hilang akalnya. Kalau dia ada kesadaran nanti, maka dia tidak bayar fidyah. Tidak bayar fidyah. Cuman masalah qadha di sini ada yang membedakan. Gila bukan kemauan dia. Ada gila yang disengaja katanya. Gimana orang gila sengaja? Tidak tahu mungkin. Minum kepala yang dibentur-benturkan begitu. Ya. Kepalanya dibentur-benturkan. Maka kalau dia siuman, dia sadar. Kalau dia sadar, maka dia mengqadhanya. Mengqadhanya. Enggak ada fidyah di sana. Orang gila. Terus apa lagi? Orang sakit. Orang sakit ada dua. Orang sakit ada dua. Orang sakit yang akan sembuh. Orang sakit yang ada harapan sembuh. Yang kedua, orang sakit yang tidak ada harapan sembuh. Kalau orang sakit yang ada harapan sembuh, ini kemarin ada pertanyaan di majelis. Bolehlah sakit saya bayar fidyah? Ntar dulu dong. Sakit ada dua, yang ada harapan sembuh, sakitnya yang menurut medis ya biasa nanti sembuh. Flu berat sembuh. Kalau ada harapan sembuh maka dia hanya wajib qadha. Kalau sembuh tidak wajar bayar fit. Karena dia ada harapan sembuh. Tapi kalau sakitnya sudah kata dokter, sabar, nggak ada harapan sembuh. Karena sakitnya nggak ada harapan sembuh, ya nggak ada qadha. Kapan qadhanya nggak ada sembuh. Berarti kalau sakit nggak ada harapan sembuh, tidak ada qadha, adanya fit. Nyambung atau belum? Sakit ada dua. Kalau sakit ada harapan sembuh, dia mengqadha. Kalau nggak ada fidyah. Tapi kalau sakitnya nggak ada harapan sembuh, tidak ada qadha, adanya apa? Fit. Yang kayak orang sakit, lanjutannya yang keempat adalah orang tua. Orang tua itu disamakan dengan orang sakit. Kira-kira orang sakit yang bakal sembuh atau tidak sembuh? Ada orang tua yang jadi muda? Karena orang tua tidak muda lagi, maka orang tua itu adanya fit. Nggak ada kok. Nggak usah bilang sama mbahnya, mbah sekarang nggak puasa nanti diqadha mbah kalau muda lagi ya. Nggak ada. Paham enggak? Jelas ya? Berarti orang tua adanya fit. Nggak ada qadha. Apa lagi? Haid dan nifas. Kamu pasti paham anak putri. Haid hanya wajib qadha, tidak ada qadha, tidak ada fidyah. Ada qadha, tidak ada fidyah. Haid dan nifas. Hamil ini ada sedikit rinciannya. Hamil nanti sama dengan menyusui. Hamil tidak wajib puasa. Cuman dilihat dulu. Apakah wajib qadha atau fidyah? Atau bahkan qadha dengan fidyah dua-duanya. Yang pertama adalah jika dia merasa khawatir akan dirinya karena berpuasa menjadi bahaya kepada dirinya.
dan karena bayinya. Karena dirinya dan karena bayinya. Yang kedua, khawatir karena dirinya, enggak khawatir akan bayinya. Tolong difahami. Misalnya aku khawatir akan diri saya. Cuman kata dokter waktu di USG, wah bayinya sehat banget. Cuman saya itu yang enggak kuat kadang-kadang. Kalau puasa menjadi, Tapi kata dokternya, ya kalau puasa enggak ada masalah, bayimu mah sehat amat. Tapi kalau saya puasa berat, berarti khawatir akan dirinya. Enggak khawatir janinnya. Yang ketiga model khawatir akan janinnya. Saya sih seger aja kalau puasa. Cuman kata dokter, wah takut kurang gizi janinnya. Bisa dibedakan? Yang pertama khawatir akan dirinya dan khawatir akan Yang kedua khawatir akan dirinya saja. Yang ketiga khawatir akan janinnya. Baik. Puasa yang ada kekhawatiran atau meninggalkan puasa karena kekhawatiran dirinya, yang ada dirinya, berarti yang satu dan yang kedua, kan yang pertama dirinya dan bayi. Yang kedua diri, yang ada dirinya, jika ada kekhawatiran akan dirinya, itu kayak orang sakit yang akan sembuh, kan bayinya akan lahir nanti. Kayak orang sakit yang akan apa wajibnya? Qadha, nggak pakai fidyah. Paham ya? Karena dirinya aku, bukan orang lain. Nah, yang ketiga, kalau khawatir akan bayinya saja, dia mah nggak khawatir. Berarti dia berbuka karena orang lain. Bayi kan orang lain, bukan dirinya kan? Jadi kalau khawatir karena orang lain, karena bayinya, maka dia wajib mengqadha dan wajib membayar tidak. Ingat, karena dirinya tidak khawatir. Lah tapi kenapa kamu buka? Kasihan bayi saya. Oh berarti nggak dimaafkan untuk dirimu, dimaafkan karena bayimu. Maka kamu harus membayar fidyah. Dan kamu harus mengqadha. Jelas ya? Begitu juga menyusui sama. Menyusui ada orang yang menyusui karena dia berbuka karena khawatir akan dirinya dan bayinya, wajib apa? Dirinya dan bayinya qadha. Jangan tidur, nak. Nyambung semuanya. Jadi kalau belajar itu kalau tidak nyambung, keputus nanti hilang semuanya. Qadha. Yang kedua, orang menyusui karena khawatir akan dirinya sendiri, qadha saja. Yang ketiga, orang yang menyusui karena khawatir akan bayinya, dianya mah seger-seger saja, qadha dan fidyah. Ini dalam madhab kita Imam Syafi'i. Selesai, tinggal yang ke-9. Musafir wajib qadha, tidak wajib fidyah. Wajib qadha, tidak wajib fidyah. Baik, kita sudah tahu 9 orang yang boleh berbuka. Tinggal kamu lihat dirimu sendiri siapa. Baru setelah itu kamu tahu wajibnya puasa. Yang wajib puasa, yang wanita yang enggak haid wajib puasa. Nah, kalau sudah wajib puasa, apa yang harus kita lakukan dalam berpuasa? Kita harus tahu ilmu puasa. Hukum puasa adalah wajib bagi selain 9 orang tersebut. Kalau 9 orang enggak wajib, tadi sudah disebutkan. Lalu bagaimana cara berpuasa? Kita harus tahu puasa adalah menahan diri dari hal yang membatalkan puasa. Mulai dari terbitnya fajar shadiq hingga terbenamnya matahari. Fajar shadiq itu waktu subuh tiba. Jadi selagi sebelum subuh masih boleh kita makan sahur. Sebelum adzan, kalau sudah adzan. Tapi adzan yang benar, kalau adzannya terlambat ngaco namanya. Jadi adzan itu kan di awal waktu semestinya. Kalau tadi jam berapa? 4 berapa? 4.30 berapa? Anggap saja 4.30. Ya itulah waktu adzan, itulah berakhir waktu sahur kita. Kalau ada seruan imsak yang ada di negeri kita ini adalah untuk waspada agar siap-siap. Yang makan kerupuk segera minum air biar nggak haus.
sikat gigi, imsak, siap-siap. Jadi imsak masih boleh kita makan. Tapi kalau sudah dengar suara adzan, Allahu Akbar, nggak boleh. Adzan yang benar, bukan adzannya orang terlambat. Adzan lantur jam 5:30 baru adzan, kan kacau. Jadi menahan diri dari hal yang membatalkan puasa, mulai dari waktu subuh tadi, waktu subuh tiba, terbitnya fajar shadiq, hingga terbenam matahari. Kalau sudah matahari terbenam di ufuk barat sana, matahari terbenam di barat, maka itu terbenam itu artinya tenggelam semua lingkaran matahari. Sudah tidak terlihat, maka kita boleh berbuka. Tapi kalau masih mengintip, kita nggak boleh. Kalau mataharinya masih mengintip, kita nggak boleh. Lah yang membatalkan puasa itu apa? Nanti akan disebutkan insyaallah pertemuan yang akan datang. Kemudian di dalam berpuasa ini harus ada niat. Yang pertama adalah niat. Niat puasa. Puasa ada puasa wajib. Ada puasa yang sunnah yang dikukuhkan, rawatib, Senin Kemis. Ada puasa sunnah mutlak. Ada 3 martabat puasa. Yang wajib puasa Ramadan, puasa qadha, qadhamu ya ibu-ibunya, puasa qadha dan puasa nazar. Itu wajib. Kemudian setelah itu ada puasa sunnah. Puasa sunnah yang dikukuhkan Senin Kemis, 10 Muharram, 6 Syawal, 6 hari di bulan Syawal, dan seterusnya. Ada puasa sunnah yang dikukuhkan. Yang ketiga ada puasa sunnah mutlakah. Sunnah mutlakah, puasa yang nggak pakai nama apa-apa. Pokoknya puasa saja di hari-hari yang tidak diharamkan, sunnah. Tapi adalah seperti sholat sunnah mutlak. Tidak terikat dengan waktu. Maksudnya tidak harinya apa saja terserah. Berarti ada 3 model puasa. Yang pertama adalah puasa wajib, yang kedua adalah sunnah yang dikukuhkan, yang ketiga adalah sunnah, sama-sama sunnah. Untuk yang wajib ini beda dengan yang sunnah. Niat di dalam puasa wajib, semua puasa harus sunnat. Di dalam puasa wajib seperti Ramadan, maka di dalam berniat kita wajib tabyid, menginapkan niat. Jadi kalau kita niatnya tidak di malam hari, nggak sah puasanya menurut jumhur ulama. Jadi di dalam berpuasa wajib kita harus menginapkan niat. Niatnya di malam hari. Kapan waktu niat itu? Waktu niat terbentang dari maghrib. Tadi malam mulai maghrib itu sudah waktunya niat. Sampai waktu sahur. Untuk puasa besok hari, waktu niatnya kapan masuknya? Nanti maghrib. Peng puasa maghrib itu, maghrib adzan, itu sudah boleh kita niat untuk esok hari. Sebab hari dalam Islam dimulai dari maghrib. Karena maghrib itu sudah hari untuk esok. Maka niatnya mulai maghrib, terbentang sampai waktu subuh. Jadi kalau puasa wajib kita niat di waktu itu. Jadi kalau pengen niat puasa tidak harus nunggu waktu taraweh. Habis sholat maghrib pun boleh. Setelah buka pun boleh. Waktunya memanjang. Dan niat di dalam hati sunnah diucapkan. Di dalam hati begini terlintaskan. Aku ingin niat puasa besok, puasa Ramadan besok. Wajib. Itu tak. Terserah pakai bahasa apa saja, Allah tahu kok. Saya pengen puasa besok deh. Di hati. Bahkan kalau seandainya kamu khawatir lupa, tiba-tiba ingat di dalam sholat, Allahu Akbar, ya Allah ingat niat saya. Boleh niat di dalam hatinya, dia usah ngomong. Saya ingat puasa esok hari. Di dalam sholat. Cuman sebaiknya jangan begitu. Cuman namanya khawatir lupa. Jadi kalau puasa wajib nginepkan niat. Kalau puasa sunnah mah enggak. Puasa sunnah enggak. Misalnya di selain bulan Ramadan, di selain hari Tasyrik sama hari raya,
Di pondok kok kamu bangun, ketiduran enggak tahu. Biasa enggak tidur pagi, ketiduran pagi. Bangun-bangun sarapannya sudah habis di pondok. Aduh habis. Nyari repot. Ah kalian sekalian deh puasa. Langsung niat saat itu. Niat puasanya setelah pagi. Boleh, asalkan kamu belum makan. Kalau sudah makan satu piring baru niat, enggak boleh. Jadi dari pagi belum makan memang. Jadi habis sholat subuh berjamaah dan sebagainya, kayak Sayyidina Rasul, rumah Siti Aisyah langsung bertanya, "Ya Aisyah, ada sarapan enggak aja hari ini?" "Ya Rasulullah enggak ada." "Ah, enggak ada." "Idzan asum." "Kalau begitu aku berpuasa." Kata siapa? Kata baginda Nabi. Jadi kalau puasa sunnah, boleh niatnya di pagi harinya. Asalkan belum tergelincir matahari, itu sholat sunnah. Tapi kita bicara tentang puasa wajib Ramadan, maka niatnya wajib di malam hari. Nata di malam niatmu. Di dalam madhab Imam Syafi'i, madhab Maliki, dan madhab Hambali seperti itu. Kalau madhab Abu Hanifah malah lain. Madhab Hanifah nggak ada beda sunnah dengan fardu. Jam begini pun boleh niat dalam madhab Hanafi. Kita dalam madhab Imam Syafi'i, niat. Harus kita di malam. Niatnya tadi malam. Mulai maghrib sampai sahur. Tadi malam niatnya jam berapa yuk? Setelah malam enggak itu? Malam. Jadi sahurnya diulang lagi enggak? Enggak harus diulang. Ngulang lagi boleh tapi tidak harus. Kemudian diberi tambahan juga. Karena begitu pentingnya menginapkan niat di malam hari, khawatir ada kelupaan dalam diri kita waktu berniat, maka ada kemudahan di dalam madhab Imam Malik rahimahullah ta'ala. Di dalam madhab Imam Malik boleh niat, tapi syaratnya niatnya di malam hari tadi untuk 1 bulan penuh. Semalam salah satu niatnya Buya bacakan niat sebulan penuh. Aku niat puasa di sebulan penuh di bulan Ramadan. Menurut madhab Malik sudah cukup niatnya yang pertama di hari pertama. Hari kedua, ketiga, keempat nggak usah nih niat. Cuman ada pengecualian, misalnya wanita yang terputus karena haid ngulang lagi niatnya. Itu. Ini adalah pembahasan dalam madhab Malik. Ya, kalau wanitanya haid terputus, nanti suci ngulang lagi niatnya. Karena sebagian dikatakan terputus karena haid. Baik, itu madhab Malik. Kita tidak bahas masalah madhab Malik. Yang jelas kamu menginapkan niat di malam hari itu. Niatnya apa? Aku niat puasa Ramadan wajib. Niat puasa Ramadan wajib. Gitu toh. Baik. Khawatir benar-benar lupa. Buya hadirkan Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam Ithafnya, karena Ithaf kitab Ithaf tentang puasa, Ibnu Hajar mengatakan, jika ada seseorang itu bangun malam, kemudian makan malam di waktu yang tidak biasanya dia makan, jam 3 tiba-tiba bangun makan, namanya makan apa? Makan sahur, ya kan? Kalau ada orang kok tiba-tiba nggak biasa sahur kok makan sahur, lalu dia lupa niat, maka itu sahur yang sudah dianggap. Kenapa? Waktu dia makan sahur pasti bermaksud mau ngapain? Mau berpuasa. Sebenarnya masih ada kemudahan. Tapi sudah semalam kalian sudah niat dengan 30 hari ikut madhab Maliki. Jika suatu ketika kok ada kelupaan tidak membaca niat, maka kamu sudah punya stok niat 1 bulan. Punya stok jatah niat. Sudah kamu meniat 1 bulan, sah-sah saja. Ini kemudian yang harus dihadirkan, khawatir kita masuk wilayah was-was atau rasa gelisah gara-gara tidak niat madhab Maliki. Itu adalah masalah niat. Adapun niatnya adalah biasa mengucapkan aku niat puasa di bulan Ramadan, selesai dengan bahasa apapun. Sengaja Buya sampaikan dengan bahasa apapun karena apa? Ada ibu-ibu kampung yang sangat polos, suatu ketika tidak berpuasa, ditanya, kenapa ibu tidak puasa? Kan katanya kalau puasa enggak niat enggak sah. Loh, emang kenapa semalam ibu tidak niat? Lupa ya?
Bukan lupa, saya nggak pergi ke masjid, nggak sholat taraweh. Terus apa urusannya? Kan saya nggak hafal niatnya. Jadi kalau nggak taraweh juga nggak bisa niat. Jadi dia pikir tuh niatnya harus seperti yang diajarkan oleh ustadznya di musola itu. Nawaitu shoma ghadin an adai fardi syahri Ramadan hadis sana fardhan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Enggak. Itu niat yang sempurna. Niat sempurna itu. Niatnya nawaitu shoma ghadin, kesempurnaannya niat semacam itu, akan tetapi sesungguhnya niat puasa dimudahkan. Aku niat puasa Ramadan besok. Selesai. Dengan bahasa Jepang, bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Madura, sama boleh. Aku niat puasa esok hari Ramadan, selesai. Baik, ini adalah masalah niat.